Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini aku bakal sharing testimoni lagi tentang keajaiban selawat. Tepatnya selawat Jibril. Dan ini berasal dari salah seorang keluarga terdekat. Itu yuk kita simak ceritanya. Jangan di skip ya, supaya dapat ilmunya. Oke teman-teman, jadi ini kisahnya berasal dari seorang kakak. Kita sebut saja namanya Kak Mawar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang dulunya Kak Mawar ini termasuk orang yang ibadahnya kurang taat lah. Seperti sholatnya masih bolong-bolong, kapan dia sempat, kapan dia mau. Dan beliau juga sering terlibat utang piutang, terutama utang koperasi harian. Karena di kampung itu memang marak banget koperasi harian. Hingga suatu ketika si kakak terlibat utang piutang yang sudah menumpuk, sudah termasuk parah. Dan lucunya, ini si kakak punya utang piutang yang harus dia bayar sendiri. Si suami juga ternyata punya utang piutang yang harus dibayar sendiri. Jadi masing-masing punya utang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa saling membantu. Akhirnya stres bermunculan, sering kelahi, kemudian anak sering ditinggalin karena harus kabur dari rumah menghindari si tukang tagih. Sering dimarah-marahin sama tukang tagih, dihina, dicaci, pokoknya gawat, sampai stres, depresi, bingung, dan sempat terpikir mau bunuh diri. Akhirnya beliau berdua berunding, dijuallah kebun sawit, kemudian kaplingan tanah untuk melunasi utang-utang mereka. Dan mereka benar-benar kapok banget, udah janji gak mau ngulangin lagi, pokoknya taubat, gak mau lagi yang namanya utang piutang. Tapi ternyata di 2021 kisah yang sama terulang lagi teman-teman. Akhirnya terjebak lagi dalam utang piutang. Alhamdulillahnya ini belum parah banget. Jadi sebelum parah banget mereka udah mikir, wah ini kita udah terjebak lagi nih dalam utang piutang. Dan beliau udah mulai mencari solusinya. Hingga suatu hari si kakak sering ngelihat konten di YouTube channel ini, kemudian lihat ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Mulis Mursal, dan termotivasi untuk mengamalkan sholawat. Sekitar akhir Maret, beliau mencoba mengamalkan sholawat Jibril. Ba'da sholat fardu, digeber sekitar 1.000-1.500 satu hari sholawat Jibril. Setelah mengamalkan beberapa hari, kok rasanya belum ada keajaiban, kok gak ada ngefek nih, gak ada ngaruh nih, atau mungkin karena dosaku udah terlampau banyak ya, makanya Allah gak mau ngabulin. Beliau sempat berpikir begitu, hingga akhirnya down dan berhenti seketika mengamalkan sholawat Jibrilnya. Setelah berhenti, beliau sempat berpikir, ya Allah, dosa aku aja banyak banget, gak terhitung rasanya, tapi masa sih aku minta harus dikabulkan secepat itu. Dan akhirnya beliau mencoba untuk mengamalkan sholawat lagi. Setelah beberapa hari mengamalkan sholawat Jibril lagi, beliau akhirnya mendapatkan keajaiban-keajaiban. Nah, yang pertama beliau merasakan ketenangan yang luar biasa. Yang biasanya pastinya stres, pusing, mikirin gimana bayarnya, uang gak ada, penghasilan gak ada. Tapi alhamdulillah beliau bisa santai menghadapinya. Dan yang biasanya si tukang tagih itu suka marah-marah, tapi kali ini si tukang tagih itu terima aja apapun yang ada yang bisa dibayar, beliau ambil tanpa emosi. Sampai beliau cerita ke temannya, kok si tukang tagih itu gak marah-marah lagi ya sama aku, padahal aku cuma bayar sekian karena uangnya gak ada. Nah, si temennya justru heran, sama aku si tukang tagih itu marah-marah loh, gitu. Jadi si kakak bilang, ya mungkin ini karena Allah yang bantu berkat keajaiban sholawat tadi. Akhirnya beliau menjadi semakin yakin untuk mengamalkan sholawat lagi. Keajaiban selanjutnya, suatu hari beliau sudah jadwal membayar amanah, tapi beliau tidak megang uang sama sekali. Kemudian iseng-iseng beliau coba cek di bawah kasur. Ternyata beliau mendapatkan uang Rp150.000 teman-teman. Dan itu dia senang sekali, kayak mau nangis karena dapat uang itu. Kenapa? Karena sebelumnya juga sudah bolak-balik dibongkar itu kasur, gak ada nemu uang. Tapi Masya Allah tabarakallah, saat itu juga ketika dia perlu, tiba-tiba ada uang 150.000 di kasurnya. Keren banget. Setelah itu keajaiban selanjutnya adalah beliau lulus di
bantuan UMKM dari pemerintah. Alhamdulillah mendapatkan uang senilai 1.200.000 cuma-cuma tanpa harus dibayar kembali. Masya Allah, tabarakallah. Keajaiban selanjutnya adalah ketika di bulan Ramadan ini beliau berjualan takjil atau bukaan berupa minuman di pasar Ramadan. Di sini beliau juga banyak sekali mengalami keajaiban-keajaiban. Pertama, jualannya, dagangannya itu alhamdulillah laris terus-menerus. Suatu ketika di suatu sore ternyata hujan lebat hingga menjelang berbuka puasa. Di situ beliau udah kayak pasrah, kayaknya nggak bakalan laku nih jualan karena ini minuman dingin semua. Orang-orang pada nggak bakal minum yang dingin-dingin lah karena cuaca hujan. Tapi ternyata qadarullah, jualan dia tuh habis lebih kurang setengahnya teman-teman. Dan dia tuh masih bisa jual beli 150 ribuan. Artinya setengah dari jual beli hari biasa. Sementara itu teman-temannya cuma dapat sekitar 50 ribuan. Dan itu teman-temannya aja 50 ribu udah seneng. Apalagi dia yang dapat alhamdulillah 150 ribuan. Masya Allah lagi, dapat lagi keajaiban. Keajaiban selanjutnya adalah, yang biasanya dia hobi banget nih nimbrung di gosip-gosip, di gibah-gibah para emak-emak. Tapi kali ini dia ngerasa kok aku nggak tertarik banget gitu mau nyambung, mau ngumpul, mau nimbrung sama emak-emak lainnya untuk menggosip. Justru dia malah bilang, udah nggak boleh ngomongin orang, udah bisa ngomong seperti itu teman-teman. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan ini untuk selamanya. Beliau merasa kok hasrat untuk meminjam lagi, untuk utang piutang lagi itu kok kayaknya udah nggak ada. Yang biasanya kalau koperasi harian itu kan kita pinjam dari si A, nanti untuk bayarnya itu pinjam lagi dari si B, untuk bayar si B pinjam lagi dari si C, begitu terus menerus. Tapi alhamdulillah di saat ini dia udah mulai nggak mau nambah-nambah lagi gitu, udah nggak tertarik lagi, nggak ada rasa ketertarikan untuk pinjam-minjam lagi. Pokoknya dia pengen ini lunas, udahlah insya Allah nggak bakal ngulang lagi. Keajaiban yang paling dahsyat berkah sholawat Jibril ini adalah beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki dirinya. Yang sebelumnya sholatnya masih bolong-bolong, alhamdulillah ini sholat 5 waktunya sudah terjaga. Kemudian beliau juga sudah mengamalkan sholat-sholat sunnah yang dahsyat lainnya, seperti duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, taubat, dan lain-lain sebagainya. Bahkan beliau juga sudah mulai membaca Al-Quran, diangsur-angsur lagi, karena sudah lama kan jarang banget orang baca Al-Quran. Ini adalah hidayah yang paling besar karena kita sudah berusaha mendekatkan diri, maka Allah memperbaiki amal ibadah kita juga. Insya Allah mudah-mudahan beliau istiqomah. So demikian dulu video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa di share buat teman-teman yang lagi membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah buat kita dan membantu teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.